Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Yuk kita coba undang Dokter Aryani. Saya tadi sudah lihat beliau sudah hadir. Bentar ya. Halo, Nah, ini dia ya. Kirain selamat belum malam. muncul. Selamat malam. Saya panggilnya Mas ya, karena pasti beliau juga lebih senang dipanggil begitu selain kelihatan lebih muda. Dan juga emang saya selalu panggilnya Mas ya, beliau senior saya. Hai Mas Bo. Apa kabar, Dokter Aryani? Udah sibuk dong ya? Katanya Baik, habis baik. rapat lah urusan hepatitis ini. Ya, begitulah banyak hal ya. Ya, Gimana? jadi semua orang pengen Sehat tahu Pak? banget ya tentang kehebohan tentang Hmm. hepatitis ini. Karena tiba-tiba mendadak heboh. Apa sih yang perlu diketahui ya? Kita supaya tidak membuang waktu karena banyak banget yang pasti orang tua juga mau tanya. Saya langsung aja ya ke Dokter Aryani ini nanya. Sebetulnya hepatitis itu apaan sih? Kok orang selalu bilang hepatitis hepatitis gitu ya? Tapi apa sih sebetulnya? Nah, hepatitis itu sebetulnya adalah peradangan. Peradangannya pada hati. Jadi, hati kita itu kan fungsinya banyak banget ya. Jadi, sangat bermanfaat untuk tubuh. Banyak peranannya. Berperan dalam penyimpanan glukosa, berperan dalam pembukuan darah, berperan dalam menghasilkan beberapa jenis protein, macam-macam deh. Pokoknya hati itu bisa menawar racun, bisa memetabolisme obat, segala macam. Nah, jadi kalau si hati yang fungsinya banyak sekali ini terganggu, maka biasanya akan terjadi kekacauan. Kalau terjadi hepatitis, artinya hatinya meradang. Kalau dia meradang, artinya ada bagian-bagian yang rusak atau bahkan mati sebagian sel hatinya. Nah, di situ baru terjadi masalah. Jadi sebetulnya ya seperti kata kalau secara kedokteran hepatitis itu kan hepar hati yang ada itisnya itu artinya peradangan ya. Jadi peradangan di Radang. hati. Nah, sebetulnya ada nggak sih parameternya misalnya gini untuk bilang seorang hepatitis itu gejalanya dulu deh. Gejalanya apa sih? Apakah semua hepatitis itu sama atau ada beda-beda? Gitu hepatitis gejalanya. Sebetulnya gejala-gejalanya kurang lebih sama, tapi mungkin tingkatannya aja, grade-nya aja yang berbeda-beda. Jadi biasanya anak yang terkena hepatitis itu bisa kelihatan capek, lemes gitu ya, terus nggak nafsu makan, tapi bukan karena belum gajian ya. Jadi lelah, lemes, terus bisa ada demam, tapi demamnya itu nggak terlalu tinggi, biasanya masih di bawah 39 derajat Celcius. Kemudian yang dominan itu mual dan muntah. Mual muntah itu cukup banyak terjadi hampir di semua hepatitis. Kemudian bisa terjadi kuning. Dan kalau terjadi kuning, umumnya pupnya itu atau buang air besarnya juga berwarna putih pucat seperti dempul dan buang air kecilnya berwarna gelap seperti teh. Oke. Jadi lemes ya. Tapi kalau saya lihat Dokter Aryani nggak pernah lemes, berarti gajinya nggak pernah masalah. Berarti nggak pernah hepatitis. Amin. Saya mau nanya nih. Jadi kalau pertanyaannya apakah selalu kuning? Nah, itu pertanyaannya. Karena semua orang kalau dibilang, "Oh, Bu, ini ada hepatitis, tapi anak saya nggak kuning gitu." Apakah selalu kuning? Pertanyaannya sederhana. Jawabannya tidak, tidak Nah, selalu kuning. Jadi makanya kita juga harus waspada dengan gejala-gejala yang lain. Dan kuning itu tidak selalu menentukan beratnya hepatitis. Jadi misalnya udah berat banget, berarti kuning. Kalau nggak kuning, berarti nggak berat. Tidak seperti itu. Karena kuning itu adalah ceritanya lain lagi tuh. Karena itu berkaitan dengan metabolisme empedu yang juga merupakan salah satu peranan hati. Kalau itu kena, berarti kuning. Kalau itu terganggu. Tapi kalau hatinya terganggu secara umum, tapi bagian empedunya tidak kena, bisa jadi tidak kuning. Meskipun seringnya sih kena ya, karena berdekatan sih. jadi perlu diingat ya semua para orang tua bahwa tidak selalu kuning. Jadi kalau ada Hmm, pemeriksaan terus kita bilang hepatitis, belum tentu loh. Terus kok nggak kuning gitu. Jangan sampai percaya. berpikir seperti itu. Ya karena belum tentu kuning. Tapi prinsipnya biasanya sih kuning ya biasanya karena kan ganggu Biasanya. bedu, lemas, buang air kecilnya warnanya kecoklatan ya seperti teh. Mual muntah tuh sering sekali nggak? Biasanya apakah mual muntah Ya, jadi ini utama? biasanya mual muntah itu pasti terjadi ya, tapi mual muntahnya itu bisa disertai nyeri perut kadang-kadang. Nyeri perutnya di sekitar ulu hati atau di kanan atas. Nah, ini yang kadang-kadang juga sering salah dengan mah ya. Apalagi yang udah sering sakit mah, aduh aduh sakit mah, nggak taunya
ternyata ada pembesaran di hati. Karena kalau hatinya membesar, di hati itu ada bungkusannya, namanya kapsula hati. Nah, kalau hati membesar kan kapsulanya ikut teregang juga. Itu yang biasanya membuat jadi nyeri. Karena itu pada hepatitis juga bisa terjadi nyeri pada perut. Oke, jadi hati-hati ya, mirip kayak sakit mah karena di ulu hati. Lebih sering mana sih sakit di ulu hati apa di sebelah kanan? Kan kalau sebelah kanan memang hati ya, bisa ditebak lah gitu. Sakit hati, sakit hati. Lebih banyak di sebelah kanan ya dibanding di tengah ya harusnya ya, kalau Lebih nyerinya. banyak sebelah kanan, tapi enggak juga sih. Karena sebetulnya yang di sebelah kanan itu bagian hatinya banyak yang terlindung oleh iga. Sedangkan di Hmm. bagian tengah cenderung tidak terlindung oleh iga. Jadi tetap dua-duanya harus diwaspadai. Cuma kalau biasanya misalnya gastritis atau sakit lambung, itu kan banyakan di ulu hati saja. Jadi dia tidak ke kanan-kanan. Hati-hati kalau misalnya di bagian kanan itu juga nyeri sekali. Kita Hmm. harus waspadai. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih. Emang kalau hepatitis muntahnya beda nggak sih sama muntah-muntah biasa? Kan soalnya ini lagi musim muntaber juga nih. Kerjaannya tiap hari WhatsApp isinya, dok anak saya diare, anak saya muntah. Oh ya, nanya juga. Ini di hepatitis ini ada diare nggak sih? Jadi ada pertanyaan ada dua nih, ada diare atau enggak dan mual muntahnya beda nggak sih sama mual muntah yang ya mual muntah yang biasa? Nah, sayangnya dan mengkhawatirkannya di hepatitis ini bisa juga terjadi diare. Jadi kita harus hati-hati meskipun itu bukan gejala yang dominan sebetulnya pada hepatitis. Tapi salah satu kewaspadaan kita untuk hepatitis, apalagi yang dikeluarkan oleh pemerintah nih yang baru-baru ini, adalah si diare menjadi salah satu port entry untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kalau muntahnya sendiri sebetulnya tidak terlalu berbeda ya. Tapi mungkin yang agak beda justru sakit perutnya. Kalau gara-gara diare, biasanya sakit perutnya itu agak ke bawah di sekitar pusar ya. Pusat. Dan kalau didengarkan itu ususnya bunyinya heboh aja, guruk 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 gitu ya. Kalau di hepatitis karena masalahnya bukan di usus sebetulnya, maka nyeri perutnya itu ya tadi lebih ke arah kanan atas dan ulu hati. Oke, catat ya, catat. Jadi sakit perutnya beda nih. Mual muntahnya mungkin sama, tapi sakit perutnya beda. Sama. Ya, catat. Ya, Isi buat orang muntahnya tua. juga sama ya. Ya, jadi mual muntahnya nggak lebih sering juga enggak ya. Kalau hepatitis bukan, oh Nggak lebih juga lebih sih. masif gitu enggak ya. Muntahnya Tidak terlalu, tidak terlalu. tidak Kalau selalu. misalnya diare, biasanya mual muntahnya itu di awal, hanya di hari-hari pertama tuh. Hari pertama, kemudian mulai hari kedua, mulai keluar diarenya, mual muntahnya mulai hilang. Tapi kalau hepatitis tidak begitu, dia masih akan mual dan muntah sampai ya beberapa hari, sampai gejalanya itu mulai membaik, baru mualnya berkurang. Oke. Nah, terus kalau begitu, ini kita masih bahas hepatitis secara umum ya, semua ya buat yang penonton. Ada yang perlu dicek nggak sih? Ini kita bahas hepatitis dulu yang umum lah, bukan yang baru dulu. Secara umum hepatitis untuk mendiagnosanya perlu periksa apa sih? Sehingga kita bisa bilang bahwa hepatitis nih kan gitu. Oh, ini hepatitis. Apa sih yang perlu diperiksa? Paling Pemeriksaannya. gampang, pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan enzim hati, namanya SGOT dan SGPT. SGOT, SGPT itu kenapa sih diperiksa? Karena dia adalah petanda kerusakan sel hati. Jadi kalau sel hati pecah atau rusak, maka isinya itu, si yang berupa SGOT, SGPT itu akan keluar ke darah. Sehingga kalau pada saat kita memeriksanya di darah, jadinya tinggi. Itu tandanya hatinya rusak. Semakin Mm-mm. tinggi, berarti hatinya semakin rusak. Karena semakin banyak sel-sel yang pecah dan mengeluarkan si SGT-SGPT itu. Oke, jadi SGT SGPT ya. Apakah harus cek bilirubin? Kan kuning karena bilirubin ya biasanya. Apakah Ya, harus selalu cek bilirubin nggak sih? kalau kuning, ya harus cek bilirubin. Tapi kalau tidak kuning, ya biasanya kita cek juga karena ada kuning-kuning yang tidak terlalu kelihatan ya. Kalau misalnya kulitnya gelap, kulitnya terang, itu kan tidak terlalu terlihat. Yang paling terlihat kuning itu biasanya dari sklera mata. Jadi bagian putihnya dari mata itu kalau udah kuning-kuning tipis, nah kita harus periksakan juga bilirubinnya. Sebetulnya pemeriksaan untuk fungsi hati tidak hanya itu, masih ada hal-hal yang lain. Tapi menginterpretasikannya lebih sulit. Jadi yang paling mudah dari SQ2 SGPT dulu sebagai screening awal. Oke.
Buat semua yang mau ngecek anaknya lagi kuning atau enggak, buat saya yang paling saya selalu ingetin yang paling penting mereksanya jangan di bawah lampu neon warna kuning. Nanti semuanya kuning. Itu beneran loh. Soalnya kita banyak datang, "Duh, anak saya kuning." Pas diperiksa mana yang kuning ya? Gitu. Ya, itu hati-hati ya. Jadi jangan di lampu neon kuning atau di bawah lampu bolam karena lampu bolam rata-rata kuning kecuali bolam LED ya. Kalau LED kan baru putih. Itu Tapi itu tips yang penting serius. sekali ya. Penting karena itu false alarm banyak banget gara-gara begituan doang ya. Dan itu membuat orang tua panik. Nah, kalau oke sekarang gini deh. Terus sebetulnya kalau terjadi tadi sempat dibahas sedikit di depan. Jadi sebenarnya kalau begitu terjadi hepatitis kan terjadi peradangan ya. Nah, terus apa Hmm. sih yang terjadi? Emang kalau lagi meradang tuh selnya kenapa? Mati, apa hancur? Apa sih yang terjadi? Dan apakah itu bisa bisa nanti dia balik normal lagi atau gimana? Nah, jadi pada saat terjadi peradangan itu terjadi kerusakan. Kalau kerusakan berarti ada sel-sel hati yang mati sebagian. Makanya dia pecah dan mengeluarkan si SGT-SGPT itu. Tapi hati itu memang organ yang amazing banget. Bisa dibilang luar biasa banget karena kalau dia kerusakannya eh, besar, dia masih bisa pulih. Hanya kalau kerusakannya mencapai ya sekitar 60-80%, barulah mulai ada kekhawatiran gitu ya. Apalagi lebih dari 80%, udah biasanya terjadi kerusakan yang sifatnya relatif permanen dan belum tentu bisa reversible, belum tentu bisa kembali seperti semula. Tapi sebelum itu, hati itu punya kemampuan regenerasi, kemampuan memulihkan diri yang luar biasa. Bahkan pada anak-anak yang cakok hati, itu kan hatinya diambil dari orang tuanya, diambil sebagian, itu tumbuh lagi dari orang tuanya itu. Jadi memang kemampuan regenerasi atau memperbarui dirinya itu luar biasa. Kalau sampai hati betul-betul rusak, berarti kerusakannya itu sudah keterlaluan. Oke, jadi hati ini memang ajaib ya. Makanya buat yang masih ada sakit hati tenang, semuanya bisa dipulihkan. Sorry ya bercanda. Jangan cari serius. Soalnya walaupun bahasanya serius, tapi ini kan kita lagi itulah, lagi banyak yang banyak nggak ada. Jadi kita agak harus lebih enjoy. Oke, terus sekarang gini nih, pertanyaannya yang lagi lebih penting gini. Sekarang kita udah mulai agak bergeser deh ke si hepatitis yang lagi ke top ini. Emang hepatitis itu sebenarnya ada berapa macam sih sebetulnya? Kok tiba-tiba ada hepatitis yang tidak diketahui sebabnya? Nah, yang sudah diketahui Hmm. apa aja ya? Mungkin banyak yang belum tahu soalnya. Hepatitis itu penyebabnya bisa macam-macam. Jadi pembagiannya gini, bisa karena infeksi, bisa bukan karena infeksi. Kalau yang karena infeksi, umumnya disebabkan oleh virus. Misalnya virus hepatitis A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi yang diketahui sejauh ini sih sampai G ya. Itu berarti penyebabnya infeksi virus. Tapi selain virus, ada juga infeksi lain. Contohnya apa? TBC. TBC juga bisa menyebabkan TBC pada hati. Selain yang infeksi, ada juga penyebab yang non-infeksi, misalnya autoimun. Ada hepatitis yang disebabkan tubuh itu memberikan perlawanan terhadap diri sendiri, terhadap hati, sehingga merusak hatinya sendiri. Ada juga kerusakan yang akibat obat atau akibat racun. Kalau akibat obat, yang sering itu adalah obat TBC juga. Itu biasanya ada beberapa yang sensitif menyebabkan kerusakan hati. Oke, jadi obat juga bisa ya bikin gangguan hati akhirnya jadi hepatitis, tapi bukan Bisa. hepatitis virus ini ya. Bukan, lain, lain. Nah, jadi mesti dibedakan loh, hepatitis itu bisa karena memang infeksi virus, bisa juga bukan infeksi ya. Jadi perlu diingat. Terus Hmm. kalau gitu, emang sebetulnya apa bedanya sih sebetulnya hepatitis yang ini? Kan udah jadi tahu ya ada A sampai G. Saya aja tadi baru dengar ada G. Kayaknya dulu terakhir baru D atau E deh. Belum E sih sampai saya Z. tahu lah. Kok udah sampai G ya? Dunia udah makin maju aja. Nah, terus apa sih yang membedakan kenapa kok ini happening banget dan kenapa sampai dibilang sebabnya kok nggak diketahui gitu. Emang emang sampai saat ini apakah memang belum bisa dideteksi penyebabnya apa? Coba Hmm. Dokter Aryani mungkin bisa jelaskan. Nah, jadi kalau penyebab yang kita sudah ketahui, artinya kita bisa periksa. Kita bisa menemukan penyebabnya yang mana dari hepatitis-hepatitis tersebut.
Jadi misalnya hepatitis A itu disebabkan oleh virus hepatitis A, hepatitis B oleh virus hepatitis C, B, hepatitis C oleh virus hepatitis C dan seterusnya. Nah, kalau pemeriksaannya sudah ada, artinya kita bisa menemukan penyebabnya virus yang mana dan kita nanti juga sudah tahu gejala penyakitnya seperti apa, harus dilakukan apa. Kalau si hepatitis akut misterius ini kita belum tahu. Ada beberapa dugaan, tapi belum pasti karena memang belum bisa dibuktikan kebenarannya bagaimana. Ada yang menyebut misalnya adenovirus gitu ya. Tapi itu pun tidak terjadi atau tidak ditemukan pada semua kasus, sehingga belum bisa dibilang bahwa itu penyebabnya. Oke. Nah, Dokter Adani nih, sebetulnya yang jadi pertanyaan saya ya, sebenarnya emang kenapa sih kok tiba-tiba jadi suatu hal yang heboh banget? Jujur aja, hepatitis ini salah satu yang udah beberapa kali terjadi, bisa dibilang semacam wabah ya di beberapa kota di Indonesia, Hmm, hmm. terutama yang kita tahu notabene beberapa kota yang lebih ke anti vaksin. Nah, itu kita udah tahu kan, udah ada beberapa kali ada masalah hepatitis Iya. B, hepatitis A. Kenapa tiba-tiba ini kok jadi itu sekali ya, heboh sekali? Apakah gejalanya lebih berat, angka kematian yang lebih tinggi, atau kenapa? Hmm. Ya, betul. Jadi awalnya kenapa hepatitis ini dianggap suatu masalah dan dihebohkan karena kejadiannya tiba-tiba banyak. Contohnya, di Inggris itu biasanya setahun di senter hati yang berat seperti ini sekitar 4 sampai 5 kasus setahun. Tapi kemarin itu dalam waktu 1-2 bulan saja mereka sudah mendapatkan banyak sekali kasus yang seperti itu. Karena itulah mereka melaporkannya ke WHO. Tapi ternyata itu kan mereka melaporkan sekitar April ya. Tapi ternyata di bulan Oktober, antara Oktober sampai Februari itu di Amerika juga sudah mengalami hal yang sama dan mereka sudah melakukan laporan ke CDC di Center of Disease Control di Amerika. Jadi artinya dalam waktu yang sangat berdekatan kejadian ini sangat meningkat dan gejalanya sangat berat. Jadi anak-anak itu langsung mengalami hepatitis akut yang sangat berat, kemudian langsung kuning, langsung terjadi perburukan, dan sebagian diantaranya langsung meninggal tanpa sempat dilakukan transplantasi hati. Karena itulah menjadi mengkhawatirkan ya. Bayangkan kalau misalnya nih infeksi COVID saja, kita masih bisa kena yang ringan, masih bisa kena yang sedang, masih bisa kena yang berat, tapi berat pun akan butuh waktu sampai terjadi apa-apalah, anggapnya gitu. Kalau yang ini hitungannya hari. Jadi dalam hitungan hari langsung menjadi berat dan bisa meninggal dunia. Karena itulah jadi heboh ya dan kita juga jadi khawatir ya akan hal itu. Itu bisa dimengerti. Ya, jadi memang ini apa ya, untuk mengalami lebih lebih berat dan waktu untuk mengalami masalah yang berat itu cepat sekali ya. Jadi kadang-kadang belum sempat Hmm. terdeteksi, belum sempat diapa-apain. Ya kita dapat berita Hmm. ya ada yang baru 1 hari kelihatan kuning terus sudah nggak tertolong segala macam. Itu ya nanti Hmm. kita coba bahas juga lah itu tingkat kebenarannya berita-berita itu. Nah sekarang semua nih dari tadi nih dari awal sampai habis semuanya bertanyanya ada 2 hal. Nomor satu, nular apa enggak sih sebenarnya hepatitis itu? Kita bahas deh semuanya ya, yang dari A sampai E dan yang termasuk yang si eh, yang diduga Yang akut adenovirus ini. misterius. Yang Hmm. misterius ini. Apakah sebenarnya semuanya ini A sampai A sampai G dan yang lain-lain ini apakah sebenarnya hepatitis itu selalu menular? Sebetulnya begini, namanya penyakit infeksi, artinya dia menular. Itu dulu. Kalau yang termasuk infeksi ya, tadi ya blok infeksi. Kalau blok autoimun, blok reaksi obat ya pastinya enggak. Nah, si blok infeksi ini yang paling banyak sebetulnya adalah hepatitis A dan B. Karena itu ada vaksinnya, karena dia sangat, ya maksudnya insidensinya cukup tinggi lah dibandingkan dengan hepatitis lainnya. Cukup dikenal. Kalau hepatitis A, penularannya itu adalah melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Jadi, misalnya seseorang dengan hepatitis A, kemudian dia akan mengeluarkan virus itu juga dari kotoran. Dan setelah itu, apabila tidak bersih, maka itu bisa mengkontaminasi air dan mengkontaminasi makanan-makanan lainnya, sehingga menulari orang lain. Karena itu, hepatitis A dapatnya dari mana? Dari jajan sembarangan, dari makanan yang tidak matang.
Kalau hepatitis B itu menularnya beda, menularnya melalui cairan tubuh dan darah. Jadi dapatnya dari mana? Dari transfusi darah, dari misalnya sharing alat makan dengan seseorang yang terinfeksi hepatitis B, dari ibu ke anak. Seorang ibu yang hepatitis B bisa menularkan ke anaknya karena kan penularannya bisa melalui darah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau A itu dari tinja. Nah, sekarang kalau yang B apakah juga bisa dari tinja, dari urin? Kan dari cairan tubuh, dari darah bisa gitu ya. Kalau yang B apakah bisa tuh Tidak. dari? Tidak, tapi B itu yang perlu diwaspadai adalah dari ASI masih bisa menular, meskipun sedikit. Jadi karena itu untuk ibu-ibu yang mengalami hepatitis B atau karier hepatitis B perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokternya pada saat akan memberikan ASI. Ya, dan makanya kalau begitu lahir kita akan berikan itu ya. Bukan cuma vaksin hepatitis B tapi juga kita kasih daya Ada tahan untuk ekstra. ada ekstra daya tahan untuk tambahan untuk mencegah hepatitis B. Jadi buat yang mau tahu kalau yang orang tuanya ibunya hepatitis B pada saat lahir akan ada vaksin hepatitis B dan eh, daya tahan atau imunoglobulin buatan untuk menahan hepatitis B, anti hepatitis B lah istilahnya. Nah, sekarang kalau yang CD gimana sih? Kalau CD, bener nggak sih kalau CD itu dari harus dari sorry ya, misalnya dari operasi, dari transfusi, terus katanya harus pernah kena A atau B dulu untuk bisa kena C atau D gitu. Itu betul nggak sih? Itu kan suatu banyak dibicarakan orang. Sebetulnya kalau hepatitis C itu lebih banyak dari darah. Jadi lebih banyak dari transfusi atau bisa juga dari penggunaan obat-obat terlarang ya. Karena kan itu berarti sharing jarum suntik dan sebagainya. Jadi lebih mirip dengan HIV misalnya. Kalau hepatitis D, umumnya dia itu nebeng dengan hepatitis B. Jadi kalau hepatitis B-nya positif, baru hepatitis D akan positif. Dan pencegahan hepatitis D juga dengan mencegah hepatitis B. Jadi kurang lebih sama. Dan pemeriksaannya itu dengan namanya anti HDV, beda lagi, anti hepatitis D. Nah, penularannya itu juga sama seperti hepatitis B karena kan dia numpang. Jadi kalau kena hepatitis B baru bisa kena hepatitis D juga. Nah, Kalau E, nah, ini. kalau E itu penularannya fekal oral juga seperti hepatitis A. Tapi memang insidensnya sangat rendah ya, maksudnya jarang lah kita temukan. Biasanya di negara-negara Afrika dan negara-negara yang sanitasinya kurang. Begitu. Ya, Indonesia termasuk lah ya berarti. Kita di beberapa kota di Indonesia masih sanitasinya kurang ya. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia penggunaan apa ya WC, penggunaan kakus segala aja masih belum ada. Jadi mesti Belum, hati-hati. belum. Nah, itu kan jadi yang lewat tinja, yang lewat fekal oral itu A sama E, kalau yang B C D lewat darah ya. Nah, kalau yang kata orang nih, kata orang hati-hati nanti dari keringat nular, dari apa ya, anduk nular gitu. Sebenarnya bener nggak sih itu? Ini yang A sampai E dulu deh, A sampai E. Kita belum ngomong adenovirus. Sebenarnya untuk hepatitis B itu memang melalui cairan tubuh, tapi yang nggak semudah itu juga. Jadi maksud saya seseorang dengan hepatitis B ya jangan dihindari sampai segitunya lah. Tapi it's a good practice sebetulnya untuk menggunakan alat pribadi sendiri-sendiri. Jadi ya jangan sharing sikat gigi, jangan sharing alat makan, peralatan mandi juga ya nggak usah lah sharing. Beli handuk sendiri-sendiri ya. Jangan lupa bawa ke kamar mandi sampai harus minjem. Nah, itu betul tuh. Jadi saya selalu bilang, mau nggak ada hepatitis, kayak ya tetap aja lah ya, alat-alat semua sendiri-sendiri lah. Maksud sikat gigi, ya saya cuma bayangin aja sih ya, sikat gigi dipakai rame-rame gitu ya. Itu bukan cuma hepatitis kali yang bisa ditularkan, banyak hal yang bisa Macem-macem ditularkan. ya. Di mulut Macam-macam. kumannya banyak banget. Iya, itu cuma hepatitis cuma salah satu duanya. Salah satu yang salah satu salah duanya banyak, salah tiganya banyak. Oh, anduk juga sama. Saya cuma bayangin aja sih itu anduk habis buat ngandukin bagian apa aja kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi oke. Nah, sekarang kalau kita bahas tentang yang misterius ini. Nah, kalau yang si misterius ini gimana sih dia penularannya gimana? Penularannya, karena penyebabnya belum tahu, penularannya juga kita belum tahu. Makanya, kalau dari Kementerian Kesehatan untuk sekarang nih, berhubung kita juga masih ada protokol pencegahan COVID berjalan, jadi ditambah lagi dengan protokol pencegahan kontak yang tadi fekal oral. Artinya si seseorang atau kita semua itu selain menjalankan
pencegahan penularan melalui udara, kita juga perlu menjalankan pencegahan melalui kontak ya. Jadi fekal oral, misalnya tadi tidak sharing alat makan dan semuanya. Penyebabnya adalah kalau ada dugaan adenovirus, belum tentu, sekali lagi kita belum tahu ya. Tapi kalau misalnya iya, adenovirus itu adalah virus saluran nafas sebetulnya. Jadi pencegahannya kurang lebih sama dengan pencegahan virus COVID yang sedang kita jalankan selama pandemi ini. Jadi tinggal ditambah, dicombine dua-duanya supaya kita semua lebih bersih. Jadi terus terang ini yang pertanyaan juga banyak ya yang bertanya. Jadi artinya bisa lewat droplet dong kalau Bukan tidak adenovirus. mungkin. Sebetulnya gini, bukan tidak mungkin. Kalau adenovirus ya, Hmm. tapi kan dari sekarang nih ya, kasus-kasus yang ditemukan, memang misalnya contohnya di Inggris nih, di Inggris saja itu kasusnya kan ada sekitar 163 kasus per hari ini ya, kemudian yang diperiksakan adenovirus sekitar 126. Dari 126 yang diperiksa, yang positif adenovirus itu sekitar 91 anak, yaitu 72%. Kalau 72% positif, artinya kan masih ada sisanya nih, 28% yang tidak positif. Tapi ada tapinya lagi. Dari yang tidak positif itu ternyata tidak semua diperiksa seperti seharusnya. Harusnya kan periksa darah, urin, feses, dan swab. Tapi yang diperiksa ada yang cuma swab aja, ada yang cuma darah aja, darahnya juga ada yang tidak lengkap, ada yang serum saja. Jadi belum tentu dari 28% itu juga negatif, bisa jadi positif. Jadi makanya belum bisa dipastikan ya. Tapi ya Belum. artinya penularannya untuk kita mencari amannya ya berarti dari udara juga kita harus cegah sekaligus masih mencegah COVID yang belum selesai juga ini dan juga dari makanan ya, dari Iya. makanan, dari jajanan, cuci tangan sehabis bersihin tinja anak gitu ya, yang kayak gitu-gitu kan Harus berarti ya. selalu, cuci tangan harus selalu ya. Ya. By the way itu ya penting sekali cuci tangan. By the way saya share sedikit. Dulu anak saya pernah diare nggak sebut-sebut tuh cuma gara-gara ternyata di rumah kalau mbaknya tuh kalau habis bersihin BAB-nya cuci tangan kalau ditanya cuci tangan nggak cuci tangan. Pas saya lihat nggak pakai sabun ternyata. Jadi Ya, ini cuci tangan cuma pakai air doang. Ini dari tadi ngomong cuci tangan balik-balik, taunya nggak pakai balik-balik. sabun lagi. Ya, jadi jangan lupa pakai cuci tangan pakai sabun ya. Karena kalau cuci tangan doang pakai air betul air mengalir bisa menghilangkan sebagian, tapi kan sebagian masih ada kuman-kuman lain. Ya, jangan lupa pakai sabunnya. Nah, eh, nah sekarang pertanyaannya sedang si sorry, jangan ngomong adenovirus kan belum tentu. Yang misterius ini deh, yang si misterius ini, emang beda nggak sih si kan tadi kan penularannya artinya kita masih belum tahu banget ya. Tapi apakah gejalanya jadi berbeda? Kita tahu tadi untuk jadi beratnya lebih cepat, ngalamin Hmm. masalahnya lebih cepat. Tapi apakah gejala Hmm. di awalnya eh, relatif sama dengan sama A dan yang teman-teman yang lain? Gejala-gejala awalnya kurang lebih sama, jadi mirip-mirip. Yang kita belum tahu adalah, contohnya nih, misalnya kalau di eh, infeksi COVID-19 deh, yang semua orang udah kenal ya. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan. Nah, yang ini kan selalu entry-nya adalah dengan gejala berat yang langsung akut dan ya begitulah. Langsung sampai transplantasi lah, sampai sangat berat lah, atau sampai meninggal dunia. Jadi, kita belum tahu sebetulnya seberapa hari sebelumnya sih sudah bisa terdeteksi? Apakah ada gejala-gejala awal sebelumnya? Nah, itu yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Karena itu ada himbauan bahwa kalau ada gejala-gejala yang lebih awal, gejala-gejala yang sudah ada listnya tuh ya, diare, muntah, mual-mual, dan sebagainya, demam ringan, kuning, segera diperiksakan fungsi hatinya dulu, CSGOT, SGPT tadi, supaya kita bisa mendeteksi sejak awal, harapannya tuh itu. Kalau dideteksi sejak awal kan artinya sudah bisa diantisipasi lebih baik. Ya, sebelum terjadi berat. By the way, ini saya bacakan ya. Hmm. Gejala yang sudah dihimbau oleh IDAI dan pemerintah, ada satu atau lebih gejala di bawah ini, yaitu kuning, sakit perut akut, diare akut, mual atau muntah, penurunan kesadaran atau kejang, lesu, sama mialgia atau artralgia. Jadi Hmm. nyeri otot atau nyeri sendi. Ya, jadi itu adalah gejala-gejala yang harus hati-hati ya buat semua. Nanti pada nanya, dok masa cuma pegel-pegel doang sakit-sakit otot? Itu sih harus cek fungsi hati.
Ya, ini karena lagi ini ya, karena kita lagi apa ya, surveillance. Jadi kita mau tahu sebenarnya seberapa jauh sih penyakit ini yang sudah ada di Indonesia. Ya kan betul ya Dokter Reni ya. Makanya kita Iya, harus cek. mungkin kalau ini ya, ya lihat-lihat kalau misalnya nih kemarinnya habis olahraga sampai gila-gilaan, terus sakit-sakit sendi ya itu mah wajar ya, nggak Oh usah gitu. cek. Tapi Pengalaman pribadi Dokter Aryani itu, yang sepedaannya gila-gilaan. oh iya, Iya. jadi itu sebetulnya memang adalah kewaspadaan ya kan, Mas Bowo kan, Nah, supaya kita bisa menemukan kasus-kasus itu secara lebih dini, karena kan kita juga mau dong, kalau tadi dikatakan kasusnya sudah ditemukan terlambat gitu, ya gimana dong caranya supaya tidak terlambat? Nah, kita sudah antisipasi. Saya rasa orang tua itu tahu kok, kalau anaknya sakit tidak seperti biasanya, ya kan? Beda kalau sakit yang biasanya sama sakit yang tidak seperti biasanya. Jadi memang harus lebih waspada sekarang. ya biasanya memang bukannya selalu ya, tapi memang si hepatitis ini anaknya emang kelihatan lemes banget sih ya. Biasanya lemes, Iya, lesu gitu ya. mual Nggak banget enak sih. banget Mual lah. banget dan muntah. Mm-mm. Ya, biasanya keganggu. Saya dulu pernah kena hepatitis, tapi bukan hepatitis virus, hepatitis karena minum obat. Jadi karena minum Oh, obat, bayangin cuma gara-gara minum obat diare, ya kayak jangan minum obat sembarangan ya. Jadi kalau gara-gara diare, salah makan, saya minum obat oh buat iya. diare, itu ternyata gangguan hati itu kerasa banget tuh. Jadi olahraga nggak kuat, naik tangga nggak kuat, badannya capek gitu ya. Bener buang air kecilnya lebih kuning. Itu akan dirasakan kok. Jadi orang tua biasanya lihat anaknya lebih lemes. Nah, dokter Sebetulnya Arya nih hampir saya, semua hah? ini ya, hampir semua obat itu kan dimetabolisme oleh hati ya. Betul. Jadi memang kita harus hati-hati sekali pada saat kita memberikan obat dan apalagi kalau ada gejala-gejala misalnya nih seseorang anak yang diketahui memang terinfeksi hepatitis B, memang sudah tahu sudah sejak lama terinfeksi hepatitis B. Nah, itu juga lebih harus hati-hati lagi pada saat memberikan obat-obatan. Nah, kalau sekarang saya ada tambahan sedikit di pertanyaan. Kan kalau kita lihat di bagan dari IDAI, sebetulnya ada keluar istilah hepatitis fulminan. Mungkin orang tua karena eh, himbauan dari IDAI ini sudah beredar luas ya. Jadi ada yang bertanya-tanya, emang apa sih hepatitis berat, hepatitis fulminan, apa sih artinya sebetulnya biar orang tua juga tahu lah istilahnya. Sebetulnya hepatitis fulminan itu adalah hepatitis yang sangat berat sampai mengganggu fungsi-fungsi hati secara bermakna. Biasanya selain SGOT, SGPT yang kita pantau pada hepatitis fulminan itu adalah parameter pembukuan darah, yaitu INR, namanya INR. Nah, jadi kalau pembukuan darahnya sampai terganggu, berarti hepatitisnya itu ya memang sangat berat, sehingga itu yang kita namakan hepatitis fulminan. Nah, sebenarnya pengobatannya sendiri ya untuk hepatitis yang misterius ini sama yang hepatitis yang sebelum-sebelumnya emang jadi beda nggak sih sebetulnya pengobatannya? Secara umum sih tidak terlalu berbeda, karena yang namanya hepatitis itu ya berarti sudah terjadi kerusakan pada hati. Secara umum kalau hepatitis itu semakin memberat, ya kita berusaha mencari faktor penyebabnya dan kita atasi penyebabnya dong. Jadi misalnya penyakit autoimun gitu ya, hepatitis karena autoimun, ya berarti kita tekan sistem imunnya supaya sistem imunnya tidak makin menyerang hati. Kalau karena obat, ya di stop dong obatnya. Misalnya obat TBC-nya di stop. Tapi kalau penyebabnya kita belum ketahui, nah itu yang repot. Kalau sudah terjadi hepatitisnya, kurang lebih ada banyak hal yang sama dalam penanganannya. Hanya saja kecepatan perburukannya kan bisa berbeda-beda. Hmm, oke. Ya, kita coba bahas ini ya. Kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah hadir di sini. Dok, tanya dok, sebenarnya udah bisa disebut pandemi atau belum sih? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Jadi pertanyaan bagus dan jawabnya juga susah. Jadi gini, saya coba menjawab dengan bijak ya. Jadi kalau namanya infeksi yang menular, ya berarti dia pasti berpotensi untuk menyebar dari satu orang ke orang lain. Kalau dia menyebar dari satu orang ke orang lain, maka potensi untuk terjadi wabah itu ada. Tapi kan namanya wabah itu kan ada tingkatannya ya, KLB, wabah, epidemi, endemi, itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi, kalau kecepatan penularannya tidak terlalu tinggi, maka dia tidak mudah untuk terjadi wabah apalagi pandemi.
Kira-kira begitu yang bisa saya katakan. Untuk sekarang terlalu cepat untuk kita bilang R-nya berapa. R itu artinya tingkat kecepatan penularan. Contohnya, kalau virus SARS sama COVID-19. SARS itu lebih banyak menyebabkan kematian, tapi R-nya lebih kecil. Sedangkan kalau COVID, R-nya lebih besar. Dia lebih ringan, tapi R-nya lebih besar. Jadi dia makanya langsung menyebar kemana-mana. Kalau SARS itu tidak seperti itu. Contohnya begitu ya. Nah, R-nya ini kita belum tahu berapa. Ya, jadi intinya mau pandemi, mau endemi, mau apa, kita harus jaga ya. Kita yang harus Ya, bertanggung jawab juga untuk jaga supaya jangan tersebar luas akhirnya jadi KLB lah, wabah lah, endemi lah gitu ya. Mm. Nah, terus habis itu ini ada pertanyaan ini bagus nih. Dok, anak saya kena atresia biliar. Jadi dulu dia udah pernah kena atresia biliar. Ini pasti pasien kesayangannya dokter Aryani nih. Dia gimana? Apakah lebih rentan resiko untuk kena hepatitis yang baru ini? anak dengan atresia biliar tergantung ada dalam tahapan apa. Kalau dia ada dalam tahapan yang belum diobati, jadi maksudnya masih dalam keadaan atresia biliar, belum pernah dilakukan operasi kasai, belum pernah dilakukan transplantasi, artinya keadaan hatinya itu nggak oke banget pasti. Jadi terjadi fibrosis, sirosis, artinya kerusakan ada jaringan parut di sebagian besar hati, hati yang sehat tinggal sedikit. Kalau terkena infeksi-infeksi pasti udah sulit karena sisa hati yang sehatnya tinggal sedikit. Tapi kalau seorang anak yang sudah dilakukan operasi kasai sebelum usia 2 bulan atau maksimal 3 bulan, biasanya agak lumayanan. Apalagi kalau sudah ditransplantasi, artinya kan itu hatinya brand new ya. Jadi dia meskipun pernah atresia biliar, tapi berlaku seperti anak normal yang belum pernah Heeh. atresia biliar karena hatinya hati baru. Jadi nggak selalu tergantung ya, tergantung ininya. By the way, Tergantung, untuk tergantung atresia kondisi. biliar tuh yang sumbatan itu ya, yang tidak terbentuk saluran di apa ya, empedunya ya, Empedunya. nah, empedunya. Bayangin yang kayak begitu aja belum tentu jadi lebih mudah kena. Ini ada pertanyaan soalnya kalau dulu waktu kecil dulu pernah kuning, apakah lebih gampang kena? Kalau menurut saya sih enggak ya, kuning di bayi lahir mah udah gitu aja. Dia mah Iya, dulu kuningnya beda, beda. ya itu udah masa lalu. Jadi sudah bisa move on. Yang itu tinggalin aja. Nah, eh, pertanyaannya bagus nih. Dok, kalau gitu apakah si hepatitis ini bisa kena berulang nggak sih? Ya baik tadi ya, hepatitis A lah, B lah, C, D, E, si yang misterius ini apakah bisa berulang nggak sih? Kena dua kali? Nggak beruntung Kalau banget ya kalau kena hepatitis dua kali. A, iya bisa. Kalau jajan melulu misalnya, Itu bisa bener kena tuh. hepatitis A berkali-kali. Jajannya di tempat yang sama lagi. Nah, jadi begini. Kalau hepatitis A itu kan penularannya lewat makanan dan minuman yang terkontaminasi. Artinya kalau kita terkena, nanti badan kita pasti akan membuat daya tahan tubuh. Sementara selama daya tahan tubuh itu ada, maka kita tidak mudah terkena. Tapi kalau daya tahan tubuhnya sudah habis setelah sekian bulan, sekian tahun, ya bisa saja kita terkena lagi. Makanya vaksinasi, karena Nah, hepatitis A ada vaksinasinya, sehingga tidak mudah terkena. Kalau hepatitis B, biasanya dia justru sifatnya kronik. Artinya dia tetap tinggal di dalam hati. Malesin kan? Jadi dia ada di situ terus, nggak pergi-pergi, tapi ya berarti tidak terkena lagi orang dia ada di situ terus, begitu. ya. Jadi kalau hepatitis B hati-hati ya, karena bisa kronis. Dia lebih parah dari Hmm. mantan. Mantan bisa hilang, kalau hepatitis B belum tentu hilang. Jadi Terus tetap jadi di dalam hati. ya, tetap di dalam hati. Nggak, udahlah itu nggak usah dibahas ya. Nah, jadi artinya bahwa penting sekali vaksin hepatitis B dan A ini penting sekali ya. Orang bakal banyak yang bahas Hmm. hepatitis B kan udah pasti lah ya. Hampir semua anak suntik baru lahir juga suntik. Hmm. Hepatitis A Hmm. nih yang pertanyaannya. Sampai kapan sih bisa dikejar? Karena banyak yang nanya nih soalnya belum vaksin hepatitis A. Boleh, boleh dikejar sampai agak dewasa juga nggak apa-apa. Masalahnya tuh saya bisa mengerti kalau banyak yang belum karena memang tidak belum termasuk dalam program pemerintah ya. Kalau hepatitis B udah nggak ada cerita ya, ada yang belum vaksinasi hepatitis B karena sudah masuk dalam program pemerintah di puskesmas gratis pula. Tolong, nggak boleh ada yang belum vaksin hepatitis B lengkap. Tapi kalau hepatitis A, kalau ada biaya bisa kita vaksinasi mulai dari usia 12 bulan, 1 tahun ke atas.
vaksinnya 2 kali aja. Jadi yang pertama usia 12 bulan. Yang kedua boleh jarak 6 bulan sampai dengan 36 bulan. Tapi kalau 36 bulan mah udah keburu lupa ya. Jadi kalau bisa yang pertama umur 1 tahun, yang kedua umur 1,5 tahun. Ya. Jadi selalu kita ingetin, kalaupun boleh diulang 6 bulan sampai 36 bulan kemudian, jangan ambil 36, jamin lupa lah. Iyalah, Itu sih hampir selalu lah lupa. Nanti tahu-tahu udah lebih. cari Nah, MBL. nah, soal si hepatitis yang misterius ini, kenapa sih harus di bawah 16 tahun? Emang dia nggak bisa kena dewasa ya? Sejauh ini laporan-laporan itu yang paling banyak pada anak. Karena yang pertama-tama juga laporannya pada anak balita di bawah 5 tahun. Tapi tepatnya sih sekitar 1 sampai 5 tahun. Tapi kemudian ternyata kan mulai ada kasus lagi, kasus lagi, kasus lagi. Range yang ditemukan itu antara 1 bulan sampai 16 tahun. Karena itu sekarang yang kita waspadai adalah sampai dengan 16 tahun. Tapi ya saya rasa tidak dibatasi itulah. Anak itu kan sampai 18 tahun ya. Jadi Betul. ya tetap aja waspada. Kalau anaknya 16 setengah jangan terus tenang. Oh iya ya nggak mungkin kena ya karena di bawah 16 laporannya sejauh ini. Kita tetap harus waspada untuk semua anak. Dewasa sejauh ini sih tidak banyak ya. Jadi dan biasanya dewasa itu juga banyak komorbiditas lain. Komorbiditas itu artinya penyakit lain yang mendasari. Ada diabetes lah, ada batu lah. Jadi yang dominan itu saat ini adalah laporan pada anak. Udah sampai per hari ini kayaknya lebih dari 300 kasus ya di lebih dari 20 negara. Di Indonesia sendiri udah berapa ya yang sudah dilaporkan? Kita tahu belum Sejauh ini ya. confirm ya. Belum confirm karena kan kita kan Ya, untuk belum mengkonfirmasinya confirm. masih sulit. Tapi diperkirakan ada berapa ya? Sampai saat ini, per hari ini ada 18 kasus laporannya. Dan 7 diantaranya meninggal. Tapi ingat ya, 18 kasus pun 18 kasus suspek. Suspek itu artinya kecurigaan. Jadi bukan berarti 18 kasus yang pasti hepatitis akut tipe baru ini, bukan. 18 kasus yang dicurigai, tapi kan pemeriksaannya ada banyak nih, hepatitis A, B, C, D, E, adeno, dan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Itu belum semua keluar hasilnya. Jadi suspek. Kita bisa bilang Ya, 18 kasusnya masih dicurigai. jangan panik dulu. Nah, ini dia nih soal tentang kepanikan. Aman nggak sih sekolah? Soalnya di sekolah 100%. Nih ada yang nanya, anak saya di sekolah disuruh sekolah 100%. Ini ada yang pertanyaannya itu. Ada lagi yang nanya lagi, dok, anak saya sekarang sekolahnya nggak boleh sekolah lagi gara-gara ada kasus ini. Sebetulnya gimana ya? Oh iya. Nah, saya baru saja diskusi barusan ya, belum lama dengan Kementerian Kesehatan ya. Ngobrol-ngobrol aja. Sebetulnya PTM itu tidak apa-apa. Cukup aman untuk dilakukan, cukup aman untuk dilanjutkan sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Tapi hingga saat ini belum ada bukti penyebaran melalui PTM di sekolah. Asalkan tetap menjaga tadi 2 macam protokol kesehatan. Jadi kewaspadaan kontak, tidak sharing-sharing, anak-anak apalagi ya suka pada minta bagi ya, anak temennya temennya bawa bekal apa terus nanti dia minta lagi. Jadi kalau bisa jangan saling sharing bekal, jangan saling sharing alat makan, jangan saling sharing apa tadi, handuk-handuk ya. Mungkin boleh juga kalau sekolah menyediakan tisu untuk sementara ya, meskipun nggak terlalu ramah lingkungan, tapi untuk sementara mencegah penularan antar anak dan juga menggunakan masker, jaga jarak. Nah, itu ide baik tuh ya. Jangan sampai menggunakan handuk yang di Lap-lap gitu wastafel ya, terus lap dipakai tangan. sama semua orang gitu ya. Karena Iya. saya tahu nanti anaknya ada yang nggak sengaja misalnya muntah, terus habis itu dilap pakai itu. Yang berikutnya cuci tangan, lapnya pakai itu lagi. Gimana itu akan menular. Jadi sebetulnya kalau bisa disingkat sebetulnya penularannya sebetulnya ya tetap sama seperti COVID. Jadi ya tetap pakai masker dan yang pasti cuci tangan yang baik, itu juga buat COVID juga cuci tangan yang baik dan yang pasti dihindarin itu ya jajanan, makanan yang tidak bersih, apa membagi-bagi makanan menggunakan alat makan bergantian. Ya, sebetulnya Jadi buat orang tua, buat saya ya, menurut saya itu bukan suatu hal yang baru yang seharusnya sih nggak ada si virus ini juga udah harusnya begitu kalau menurut saya loh. seperti pengingat aja ya sebetulnya ya, supaya kita Iya, lebih menjaga kebersihan, lebih menjaga diri gitu ya, nggak saling sharing-sharing. iya. Ya, nah buat guru-guru juga, jadi artinya pada saat kan sebetulnya ya kasihan juga ya guru ya, tapi ya mau nggak mau pada saat anak makan di sekolah
artinya harus diawasi dengan baik. Jangan sampai ada bagi-bagi makanan, tukar-tukar makanan itu ya. Apalagi habis Tolong gigit ya terus orang tua minta. ini. Berarti anak-anak harus dibawain makanan yang cukup, nggak boleh kurang makannya. Nanti dia minta sama temennya lagi. Iya, kayak anak saya kalau dibawain selalu lebih, soalnya pada diminta. Jadi nanti anak saya suka nggak kebagian. Jadi ini ya, apa? Kita mesti ini. Jadi harus kita lebih jaga lah tingkat kebersihan ini. Dan ya saya minta maaf ya buat yang jual jajanan, jual makanan juga harus lebih bersih. Hmm, betul. Soalnya kita orang tua juga takut dong ya kalau kita lihat makanan-makanan nggak bersih. Dan memang kita nggak menganjurkan jajan dulu untuk sementara kalau bisa ya. Hmm, Gitu. Kita hmm. bawa makanan dari rumah. Nah, Dokter Aren, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang isu yang beredar. Apa sih hubungannya si hepatitis misterius ini dengan COVID? Bener nggak sih? Ini ada hubungannya dengan virus COVID atau malah disebabkan karena vaksin COVID? Karena sempat ada isu-isu yang katanya ini vaksin virusnya hampir mirip dengan yang ada di Pfizer ya. Sorry disebut merek, Oke. tapi emang kenyataan Nah, bukan saya doang, semua udah pada ngomongin. Ya sorry ya, yang punya pabrik obatnya, saya bukan jelek-jelekin loh, tapi maksudnya kita biar bisa clear lah. Saya tahu sebetulnya itu bukan suatu suatu hal yang dibesar-besarkan, walaupun dengan bukti-bukti yang nggak jelas dan menurut saya belum tentu benar. Makanya kita coba tanya Dokter Aryani. Nah, kalau kaitannya dengan virus, dengan infeksi COVID-19, ada sebagian di antara anak-anak yang terkena itu yang belum pernah terkena infeksi COVID. Contohnya, si bayi umur 1 bulan, dia belum pernah terkena infeksi COVID. Sehingga mau dibilang bahwa ada hubungannya dengan infeksi COVID sebelumnya, sulit. Karena banyak yang belum pernah terkena. Nah, yang hubungan dengan vaksin ini yang lebih menghebohkan memang. Karena vaksin-vaksin yang base-nya mRNA itu memang em, pembawa mRNA-nya itu yang digunakan adalah adenovirus. Itu sebabnya menjadi dicurigai. Tapi sebetulnya adenovirus yang digunakan untuk vaksin tersebut sudah direkayasa. Sehingga dia tidak bisa berkembang biak, dia tidak bisa menularkan atau menyebar. Sehingga tidak pada tempatnya kalau kita menuduh adenovirus yang dari vaksin yang menjadi penyebabnya. Jadi kalaupun ada tadi kita sebut-sebut adenovirus, yang divaksin itu sudah dinonaktifkan begitu. Dan Nah, ada nah, lagi, sebagian dari anak-anak itu belum pernah divaksin COVID iyalah karena kan umur mereka sebulan masih kecil. masih kecil ya, sebulan Iya, tuh mana ada vaksin COVID masih untuk umur kecil, sebulan. sebagian besar di bawah 5 tahun. Jadi mereka belum pernah divaksin COVID sehingga tetap tidak bisa dikatakan berhubungan. Ya, jadi nggak, kalau menurut saya jelas lah nggak berhubungan karena ini banyak yang kecil-kecil loh ya, yang kecil-kecil yang jelas belum vaksin. Lagi pula eh, kita mesti bilang ya bahwa jangan sampai terpikir bahwa kalau kita masukin vaksin-vaksin ini terus itu vaksin yang hidup bisa berkembang biak di badan kita terus jadi jahat gitu ya. Nggak segitu kok. Ya, kita itu hampir semua virus-virus itu sudah direkayasa genetika sehingga nggak bisa dia lagi berkembang biak. Bagus jawabannya, saya senang sekali Dokter Aryani bisa mencerahkan banget ya. Jadi jangan takut tentang vaksin COVID. Dan kalau soal penyakit COVID ya tetap harus hati-hati. Walaupun belum tentu ada hubungannya ini. Nah, ini pertanyaan yang sempat heboh karena waktu dulu terus terang ada seorang dokter yang sempat mengutarakan, tapi pertanyaannya penting, boleh berenang apa enggak? Nah ini yang setiap hari saya ditanyain mulu, boleh berenang nggak dok? Boleh berenang nggak dok? Saya juga bingung jawabnya. Jadi boleh nggak sih berenang? Nah, kalau yang kita bicarakan nih ya, kewaspadaan kan ada dua tadi ya, yang lewat saluran nafas sama kontak. Kalau kontak berarti kontak dengan air gitu ya, atau kontak dengan orang lain selama berenang. Di kolam renang, sebagian besar itu menggunakan kaporit untuk membunuh kuman. Dan kabarnya sih, virus COVID-19 pun mati kalau di kolam. Jadi tidak ada penularan di kolam renang melalui kontak. Nah, yang jadi masalah adalah kan kita mencegahnya, menghindarinya dua. Yang satu lagi yang penularan melalui droplet, pas berenang memangnya pakai masker. Hmm. Jadi yang itu kita belum tahu. Kalau sama-sama ambil nafas nih misalnya ya, apakah ada potensi penularan melalui itu, kita belum tahu. Tapi yang jelas kalau penularan kontak itu harusnya tidak ada. Jadi caranya adalah boleh tetap berenang, tapi jangan di kolam yang penuh-penuh. Jadi berenanglah waktu lagi sepi gitu ya, jam 12 malam gitu. Atau jam 3 pagi. Supaya ya intinya pada saat sedang tidak ramai lah. Kalau sedang weekend, Sabtu, Minggu, itu biasanya kan agak ramai. Ambil tempat agak jauh.
Jadi jangan terlalu dekat dengan kerumunan orang. Ya. Jadi, tapi jangan berenang jam 12 malam, nanti ada yang jual sate. Jadi kalau berenang benar betul. Jadi saya selalu bilang sama anak saya, boleh Kak, Asih pernah Pak berenang takut. Mereka anak saya tuh benar-benar juga takut lah tentang COVID ini. Jadi saya selalu bilang berenang tuh nggak apa-apa karena kalau kalau kan ada kaporit, harusnya virusnya mati. Tapi ya jangan dekat-dekat orang gitu. Kalau berhadapan-hadapan mah itu nggak lewat air lagi soalnya langsung, ya kan? Hmm. Makanya saya selalu juga Iya, bilang kalau ada yang berenang gitu ya lagi ngambil napas ya jangan dekat-dekat lah ya. Jadi jangan berenang yang terlalu dekat dengan orang lain. Nah, dan saya juga bilang penularan mungkin terjadi di kolam renang, tapi biasanya kolam renang yang nggak pakai kaporit masih ada loh di daerah-daerah Hmm. kolam Masih renang ya? alami masih kolam Hmm. renang yang dari mata air ya Oh, kayak zaman oke. saya kecil kalau saya main sama saudara-saudara saya di sungai nanti di atas sana ada yang lagi pipis sama BAB jadi ya kayak gitu kena mungkin dong ya kan karena kan langsung kan sebetulnya. Nah, Iya, jadi betul-betul. hati-hati kalau di kolam-kolam ya, karena takutnya video ini ditonton oleh yang nggak di Jakarta ya. Jadi kalau di daerah-daerah di Hmm. mana ada kolam-kolam yang alami, hati-hati karena dia nggak ada Iya. pembunuhnya. Walaupun virus-virus ini di air juga nggak segampang itu kan ya hidup di air kan sebenarnya virus-virus ini. Ya, jadi justru di kolam renang yang di manage dengan baik gitu ya dan dikendalikan kadar kaporitnya itu malah relatif lebih aman sebetulnya asalkan tidak ramai-ramai, tidak berdekatan. Ya, jadi berenang boleh ya, jadi jangan takut. Tapi terus nanti kolam renang penuh lagi. Jangan, jangan. Nah, terus kita gini, pertanyaannya ada nggak sih cara vaksin untuk mencegah ini? Apakah vaksin, soalnya ada yang berbondong-bondong datang vaksin hepatitis A dan B berharap bisa lolos dari virus yang ini. Apakah bisa vaksin-vaksin yang udah ada bisa mencegah nggak sih virus yang sekarang ini? Kalau vaksin hepatitis A yang mencegahnya virus hepatitis A, vaksin hepatitis B mencegahnya virus hepatitis B. Tapi untuk hepatitis yang misterius ini belum ada vaksin misterius ya. Orang kumannya aja belum ada. Jadi tidak bisa mencegah, tidak bisa kita katakan mencegah virus ini. Sebetulnya kita tidak tahu ya, karena misalnya hepatitis D itu kan nebeng ke hepatitis B. Jadi kalau kita tidak terkena hepatitis B, kita juga tidak akan terkena hepatitis D. Bukan tidak mungkin nanti di kemudian hari ditemukan adanya asosiasi dengan virus-virus yang sudah ada. Tapi kan terlalu cepat ya untuk kita Ya, menyimpulkan karena saat ini masih dalam tahap penelitian, masih dipelajari. ya. Jadi di sini juga ada beberapa pertanyaan yang bahas soalnya dok kata dokter di mana ada yang di Jepang lah katanya ada hubungannya sama Omikron ada hubungan sama apa. Menurut saya berita-berita seperti itu masih harus ditahan dulu karena memang ini untuk pemastiannya masih dalam progres ya. Tapi yang paling penting Hmm. adalah pencegahannya tetap sama seperti mencegah COVID ditambah dengan pencegahan hepatitis pada umumnya tadi dari makanan, dari tinja, ya kan? Jadi yang paling penting Ya. pencegahannya. Karena kalau mau penyebabnya apapun, kalau pencegahannya baik, kita bisa aman dari Hmm. virus hepatitis ini. Nah, kelihatannya mungkin pertanyaan terakhir ini tentang vaksin ya. Dok, ada terakhir ini banyak yang bertanya tentang vaksin hepatitis A. Sebetulnya sampai batas berapa vaksin hepatitis A ini boleh dikejar? Dan apakah vaksin ini perlu diulang nggak sih termasuk yang hepatitis B? Karena banyak yang nanya nih, hepatitis B perlu ulang nggak sih? Perlu ulang nggak sih? Apa perlu dicek lagi nggak gitu? Sebetulnya hepatitis A sih boleh banget diberikan sampai usia yang agak besar. Jadi tidak ada batasan gitu ya bahwa hepatitis A hanya boleh sampai umur berapa. Orang dewasa aja boleh kok diberikan vaksinasi hepatitis A. Jadi tidak ada kata terlambat meskipun anak sudah jauh dari usia 1 tahun, silahkan pergi vaksinasi hepatitis A sebanyak 2 kali. Ingat ya, kalau bisa jaraknya 6 bulan atau jangan jauh-jauh dari 6 bulan antara vaksin pertama dan keduanya. Segera diselesaikan. Dan kalau pesan saya sih ya, kadang-kadang kita suka gitu reaktif. Kayak misalnya ada outbreak Japanese encephalitis, antrilah tuh semua yang vaksin Japanese encephalitis. Ada outbreak hepatitis, antrilah vaksin hepatitis. Tolong dilihat semua schedule-nya sudah lengkap atau belum. Jangan reaktif, jangan hanya kalau ada gejala saja langsung pergi vaksinasi. Dari sekarang dilengkapi semuanya. Ya, betul tuh. By the way, kalau kita lihat grafiknya imunisasi,
Hepatitis A kan ada, kalau lihat grafik yang baru dari IDAI, grafiknya itu ada warna kuning, itu catch up sampai umur 18 tahun. Jadi artinya vaksin Hmm, hepatitis A bisa disusul sampai 18 boleh tahun. Nah, pada anak, pertanyaannya kalau tapi ada yang setelah nanya, dewasa iya, pun boleh loh. betul. Kenapa cuma sampai 18 grafiknya IDAI? Ya karena kita Ikatan Dokter Anak Indonesia emang cuma sampai anak. Jawabannya anak cuma sampai 18. Bukan berarti di atas 18 nggak boleh. Nggak Nah, boleh. kalau hepatitis B harus diulang nggak sih? Apa harus diperiksa berkala untuk ininya? Untuk tahu masih cukup atau enggak? Nah, untuk hepatitis B ini menarik sebetulnya karena pemberian vaksin hepatitis B kan kita berikan dari pada saat lahir, kemudian bersama dengan DPT ya, sebanyak 4 kali. Tapi ada sebagian yang seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, antibodi terhadap hepatitis B-nya ini lama-lama semakin habis, jadi semakin berkurang. Jadi setelah 5 tahunan sebetulnya ada baiknya kalau pada saat pemeriksaan darah atau pada saat check up diperiksa sekalian anti HBS namanya. Jadi anti terhadap hepatitis B. Kalau jumlahnya masih cukup ya nggak perlu vaksin lagi. Tapi kalau jumlahnya habis atau sangat kurang, bolehlah melakukan vaksinasi lagi supaya kita tetap terlindung. Karena kalau ada hepatitis B, tadi kita udah bahas ya, hepatitis B itu cenderung kronik. Jadi dia nongkrong di hati terus dan tidak pergi-pergi. Kalau dia ada di situ, maka hati kita mudah sekali rentan, jadi menjadi rentan, jadi mudah sekali rusak. Misalnya terpaksa harus minum obat-obatan atau minum obat anti tuberkulosis, tiba-tiba kerusakan hatinya jauh lebih berat dibandingkan dengan yang tanpa hepatitis B. Dan orang dengan hepatitis B itu nggak kelihatan, nggak seperti yang kuning, mual, muntah, menghebohkan gitu, tidak selalu. Biasanya adem ayem aja, tapi kalau diperiksa ternyata ada virus hepatitis B. Jadi jangan lupa vaksin berkala, bolehlah cek berkala kalau memang lagi ada pemeriksaan. Biasanya kalau sampai 5 tahun atau lebih setelah yang terakhir. Tadi apa satu lagi? Oh, makanan nggak matang, setengah matang Setengah ya. matang. Kalau Nah, nggak matang makanan jangan lah setengah ya. matang itu, makanan setengah matang itu larinya tadi ke arah pencegahan penularan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kalau dia tidak matang, artinya atau setengah matang, artinya ada kemungkinan kuman itu masih bercokol di situ, betul nggak? Nah, kalau ada kemungkinan kuman ada di situ, ya berarti risiko kita untuk tertular lebih tinggi. Untuk sementara, sebaiknya memakan makanan yang matang, atau misalnya makanan yang kita tahu persis fresh gitu. Nah, ya, jadi perlu diingat tuh, kita nggak bilang, bukan nggak bilang terus itu jadi jelek gitu ya, bukan. Tapi pada saat kondisi ini hati-hati, karena kalau Oke. makanan yang setengah matang atau tidak matang itu bergantung sekali loh dengan tangan si yang bikin, air yang digunakan oleh si yang bikin gitu. Kalau dia kotor dikit aja, udah pasti kita Dan kena juga ya. berapa lama makanan itu sudah ada di luar ya. Jadi Nah, misalnya betul kadang-kadang ya. di beberapa restoran itu mereka sudah sediakan di luar karena apa? Karena demand pemesanannya tinggi. Tapi kita tidak tahu di potongan terakhir yang diambil itu sudah berapa lama ada di luar. Iya, betul ya. Apalagi kalau yang udah keliling-keliling lama di luaran gitu ya. Karena ada yang dikeliling-kelilingin gitu. Ya, oke. Keren banget hari ini semuanya. Nanti ini semua apa yang dibicarakan hari ini akan di-save kok. Jadi semuanya yang merasa tadi ketinggalan udah minta tolong di-save, di-save, saya akan save. Saya akan nanti langsung tampilin supaya semuanya bisa belajar banyak malam ini. Tapi yang pasti kita secara kesimpulan dari apa yang disampaikan Dokter Era ini kita tahu bahwa memang penyebabnya sampai saat ini belum belum bisa dipastikan ya. Tapi penularannya juga karena sebabnya belum pasti, penularannya juga belum bisa dipastikan 100%. Tapi dugaan-dugaan yang bisa kita cegah udah bisa, yaitu pencegahan seperti umumnya seperti COVID pada umumnya dan pencegahan dari yang lewat makanan ya. Jadi dari Hmm. tangan, dari alat makan, dari makanannya sendiri harus lebih bersih. Tentang penyakit ini sendiri memang perlu diwaspadai. Tadi jangan lupa ya gejalanya yang harus diwaspadai ada sakit perut, dia sakit perut, kuning, diare, mual, muntah, penurunan kesadaran, kejang, lemes-lemes sama nyeri sendi ya, nyeri sendi, nyeri otot yang timbul mendadak tanpa sebab yang jelas. Ya, oke, terima kasih sekali Dokter Aryani apa yang sudah disampaikan hari Terima ini. kasih. Bukan cuma semua belajar di sini, saya juga belajar banyak apa yang disampaikan Dokter Aryani. Nanti kalau kita ada update lagi tentang penyakit ini, kita ketemu lagi.
Ya, Sip. pastinya. Thank you Ya. banget Dokter Aryani. Terima kasih Thank semua you. buat semua yang udah Thank you join. semua juga. Ya, Ya, banyak sekali yang join hari ini. Terima kasih loh. Pasti mau lihat Dokter Herbowo nih, yang enggak selalu lah seru. Dokter Aryani dong pastinya. Terima kasih semua. Kita ketemu Oke, lagi minggu depan ya dengan topik yang berbeda tentang kesehatan anak pastinya. Oke, sampai jumpa. Salam sejahtera. Makasih Dokter Aryani. Makasih semua. terima kasih. Bye. Bye bye.